Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang kemarin atau pembahasan yang kemarin, yaitu tentang bilangan bulat. Seperti pembelajaran kita yang sebelumnya, saya ingin memberikan beberapa contoh soal sehingga kita bisa lebih mudah untuk melanjutkan materi kita ke yang selanjutnya. Oke, sekarang 16 dikurangi 27. Seperti pembahasan yang kemarin, jika ada tanda operasi penjumlahan, maka kita harus melangkah ke sebelah kanan sesuai dengan soal yang diperintahkan. Sedangkan jika ada tanda operasi pengurangan, maka kita harus melangkah ke sebelah kiri sesuai dengan soal yang diperintahkan. Nah, berarti sekarang kita disuruh melangkah ke sebelah kiri sebanyak 27 kali. Positif 16. Bayangkan saja bahwa kita berdiri di positif 16. Kemudian melangkah ke sebelah kiri sebanyak 27 kali. Yang artinya dari positif 16 melangkah ke sebelah kiri, dia akan berpindah tempat dari positif ke negatif. Dari positif 16 melangkah ke 0, sudah melangkah sebanyak 16 kali. Tapi kita disuruh melangkah ke sebelah kiri sebanyak 27 kali. Dan pastinya kita akan berhenti di negatif 11. Maka jawaban yang harus ditulis adalah negatif 11. Contoh yang kedua adalah 13 dikurangi 16. Cara penyelesaiannya sama dengan contoh soal yang pertama, yaitu kita berdiri di positif 13. Kemudian melangkah ke sebelah kiri sebanyak 16 kali. Dari positif 13 melangkah ke sebelah kiri sebanyak 13 kali, berarti kita berpindah tempat dari positif ke sebelah negatif. Berarti kita berhenti di negatif 3. Oke, contoh yang selanjutnya adalah negatif 22 dikurangi 12. Bayangkan saja bahwa kita berdiri di negatif 22 yang sedang berada di sebelah kiri 0. Oke, dari negatif 22 kita disuruh melangkah ke sebelah kiri sebanyak 12 kali. Kenapa? Karena di sana ada tanda operasi pengurangan yang menandakan bahwa kita harus melangkah ke sebelah kiri sesuai dengan soal yang diperintahkan. Berarti dari negatif 22 kita melangkah semakin ke kiri sebanyak 12 kali. Berarti kita berhenti di negatif 34. Contoh yang terakhir adalah negatif 13 ditambah 17. Sesuai dengan syaratnya, jika ada tanda operasi penjumlahan, maka kita harus melangkah ke sebelah kanan sesuai dengan soal yang diperintahkan. Nah, di sini kita berdiri di negatif 13, yang sedang berada di sebelah kiri 0. Kemudian melangkah ke sebelah kanan sebanyak 17 kali. Berarti dari posisi negatif berpindah ke posisi operasi penjum. Berarti dari negatif kita berpindah ke positif. Mari kita membayangkan bahwa kita berdiri di negatif 13. Kemudian melangkah ke sebelah kanan sebanyak 17 kali. Dan pastinya kita akan berhenti di positif 4. Kenapa bisa positif 4? Karena dari negatif 13 melangkah ke sebelah kanan sebanyak 17 kali. Berarti dia berpindah dari positif ke negatif sehingga menghasilkan positif 4.
Oke, contoh selanjutnya yang harus menggunakan rumus. Cara penyelesaiannya harus menggunakan rumus. Kita bisa lihat di pojok sebelah kanan. Nah, di sini kita harus merubah terlebih dahulu. Jika ingin menyelesaikan soal, maka kita harus merubah bilangan-bilangan tersebut terlebih dahulu. Sekarang, negatif 12 ditambah negatif 13. Sekarang, cara yang pertama adalah kita harus menurunkan negatif 12. Kemudian, kita lihat tanda operasinya. Positif bertemu negatif. Kita bisa lihat di sana. Positif bertemu negatif sama dengan negatif. Berarti harus ditambahkan tanda operasi pengurangan. Kemudian, 13 ini harus turun ke bawah. 12 dikurangi 13 adalah, sekarang kita berdiri di negatif 12. Kemudian melangkah ke sebelah kiri sebanyak 13 kali. Berarti dari negatif kita semakin ke kiri sehingga menghasilkan negatif 25. Contoh yang kedua adalah 14 dikurangi negatif 11. Cara penyelesaiannya sama dengan contoh soal yang pertama, yaitu kita harus menurunkan 14, negatif bertemu negatif sama dengan positif. Berarti tanda yang harus ditaruh adalah tanda penjumlahan. Berarti 11 ini turun ke bawah. 14 ditambah 11 sama dengan, dari positif 14, kita berdiri positif 14. Di sebelah kanan 0. Kemudian melangkah ke sebelah kanan lagi sebanyak 11 kali. Sehingga kita berdiri di positif 25. Kenapa bisa positif 25? Karena dari positif 14 kita semakin ke kanan karena ada tanda operasi penjumlahan. Contoh soal yang ketiga adalah negatif 12 dikurangi 13. Sekarang kita berdiri di negatif 12. Kemudian melangkah ke sebelah kiri sebanyak 13 kali. Berarti kita disuruh dari negatif semakin ke kiri sehingga menghasilkan negatif 25. Contoh yang terakhir adalah contoh soal perkalian. Nah, di sini kita harus melihat tanda. Negatif 5 dikali 7. Di sini kita harus melihat tanda yang ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di sini negatif 5. Kemudian di sini positif 7. Negatif bertemu positif sama dengan negatif. Sehingga kita hanya mengalihkan 5 dikali 7 sama dengan 35. Sehingga hasilnya negatif 35. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.